Pada video kali ini kita akan membahas mengenai puisi satu baris dan puisi dua baris beserta contohnya. Nah, yang pertama ada puisi satu baris. Puisi satu baris biasanya terdiri atas 4-5 kata, dan puisi satu baris ini tidak dapat dikatakan sebagai sanja ataupun saja, karena sanja memiliki pola bunyi yang bisa dijumpai pada bait, dan bait tercipta karena adanya baris. Sedangkan puisi satu baris tidak memiliki bait kecuali kemungkinan ditemukan rima, datar, atau literasi. Tetapi puisi satu baris bisa dikatakan puisi karena di dalamnya terkandung makna denotatif. Nah, puisi satu baris ini terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama ada bidal. Bidal adalah salah satu bentuk puisi lama berupa peribahasa atau pepatah yang mengandung sindiran, nasihat, peringatan, dan sebagainya. Bidal biasanya berupa kalimat singkat yang memiliki makna kiasan atau figuratif yang bertujuan menangkis, menyanggah, atau menyindir. Contohnya yaitu yang pertama, adat periuk berkerak, adat berlesung berdekak. Nah, maknanya yaitu bila seseorang ingin mendapatkan keuntungan dari suatu pekerjaan, hendaknya dia menanggung kesusahan. Yang kedua, berjalan sampai ke batas, berlayar sampai ke pulau. Maknanya yaitu segala usaha hendaknya sampai kepada maksudnya. Nah, jenis yang berikutnya ada tamsil. Tamsil merupakan suatu peribahasa yang berupa kalimat kiasan yang sering menggunakan kata ibarat ataupun bagai. Contohnya, yang pertama, ibarat menegakkan benang basah. Nah, ini bermakna bahwa melakukan sesuatu yang tidak akan berhasil. Contoh yang kedua, bagaikan burung di dalam sangkar. Maknanya yaitu seseorang yang merasa hidupnya dikekang. Jenis yang ketiga ada peribahasa. Peribahasa adalah suatu susunan kata dalam bentuk kiasan dan berlapik yang mempunyai pengertian tersirat. Susunan kata-kata kiasan ini tercipta berdasarkan pengalaman kehidupan sehari oleh peribahasa menjadi suatu bentuk luahan sindiran dan pengajaran yang digunakan oleh nenek moyang secara kiasan yang diwarisi generasi demi generasi sejak berzaman. Contohnya yang pertama, hidup dikandung adat, mati dikandung tanah. Contoh bermakna selama hidup harus taat pada adat kebiasaan dalam masyarakat. Contoh yang kedua, karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Yang bermakna hanya karena kesalahan kecil menghilangkan segala kebaikan yang diperbuat. Yang berikutnya ada pepatah. Pepatah merupakan peribahasa yang mengandung nasihat atau ajaran dari orang tua. Pepatah biasanya digunakan atau diucapkan untuk mematahkan argumen dari lawan bicaranya. Sekilas, pepatah mempunyai kemiripan dengan bidal ataupun pameo. Hanya saja pameo atau bidal mempunyai struktur rima di dalamnya. Contohnya, sepandai-pandainya membungkus, yang busuk akan tercium juga. Yang bermakna, meski disimpan serapat apapun, sesuatu yang tidak baik pasti terungkap juga. Contoh yang kedua yaitu benang jangan terputus, tepung jangan terserak. Maksudnya yaitu menyelesaikan suatu persoalan hendaknya dilakukan dengan penuh perhitungan dan kebijaksanaan. Nah, selanjutnya ada puisi dua baris, di mana puisi dua baris ini juga terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama ada karmina atau pantun kilat. Disebut pantun kilat karena punya sampiran di mana baris pertama itu sampiran dan baris keduanya itu isi. Lazimnya terdiri atas dua baris dan cenderung rima kembar. Yang pertama, sampiran sebagai padanan bunyi atau sampiran itu tidak memiliki makna, hanya sebagai padanan bunyi untuk menyambung ke baris berikutnya. Kedua, sampiran yang bersifat terbuka dan transparan. Yang ketiga, sampiran yang memberikan pesan yang puitis tetapi tidak nyambung dengan isinya. Yang keempat, sampiran dan isi mempunyai keterkaitan. Contohnya yang pertama, burung puyuh di atas awan, pesonamu sungguh menawan. Yang kedua, pengawal datang membawa tenda, amalan ibadah jangan ditunda. Nah, jenis berikutnya ada gurindam. Gurindam lebih bersifat syariat, di mana gurindam ini terdiri dari dua baris yang tidak ada sampiran, melainkan kedua barisnya adalah isi. Kecenderungan maknanya berisi tentang sebab akibat. Rimanya sama atau kembar. Contohnya, yang pertama, bersungguh-sungguhlah engkau memelihara tangan daripada segala berat dan ringan. Yang kedua, barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Yang ketiga, jenis berikutnya ada distikon. Distikon muncul pertama pada angkatan pujangga baru yang tergolong puisi jenis baru yang terdiri dari dua baris yang tidak memiliki sampiran dan hubungan sebab akibat. Contohnya, berkali-kali kita jatuh, kembali berdiri jangan mengeluh. Cinta itu seperti merpati yang terbang bebas dan tak terbang.
Cukup sekian pembahasan pada video kali ini, dan nantikan video seterusnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.